kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu pengetahuannya dari 3.12 menganalisis peluang usaha, keterampilannya yaitu 4.12 merencanakan produk usaha. Penjelasan untuk kali ini yaitu mengenai 3.12 menganalisis peluang usaha. Yang akan dianalisis dari peluang usaha ini dan sumber referensi ini ada di buku Produk Kreatif Kewirausahaan C3 untuk SMK atau MAK kelas 12 penerbit Erlangga. Untuk materi yang akan dibahas yaitu dari halaman 30. Sektor-sektor industri kreatif. Dari sektor-sektor ini terdapat 16 sektor. Di sini ada aplikasi dan pengembangan permainan. Aplikasi adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan membantu aktivitas penggunaannya. Perangkat lunak juga dapat dikembangkan untuk membangkitkan tantangan dan bermain untuk berbagai tujuan seperti hiburan, simulasi, dan pendidikan. Industri kreatif di bidang ini menjual produk dan aplikasi dan game ya. Banyak ya aplikasi yang menghasilkan ekonomi ya. Salah satu dari yang tidak dicontohkan di sini YouTube ya. YouTube ini bisa juga ya. Seorang yang mempunyai aplikasi YouTube ini lumayan menghasilkan banyak uang juga di sini. Selanjutnya yang kedua yaitu ada arsitektur. Arsitektur sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif memiliki peranan yang penting dari sisi kebudayaan dan pembangunan. Dari sisi industri pembangunan, arsitektur berperan dalam perancangan pembangunan sebuah kota dan perangkatnya. Di sini sudah jelas ya, arsitektur di sini adalah sebagai pembangunan yang ada di kota ya. Kampung juga ini ada pembangunan ya. Di mana ada nomor RT RW berarti di situ ada rumah. Dan rumah tersebut di sini akan berhubungan atau berkomunikasi atau pastinya akan membangun ya oleh seorang arsitektur di sini. Pasti intinya menghasilkan uang juga ya. 3. Ada desain produk. Subsektor desain produk mengkreasikan sebuah produk dengan menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Mendesain produk ini bukan hanya produk barang ya. Tentunya jasa juga ini bisa ya. Seperti apa? Ya, di sini sebagai personalnya di sini ada personal grooming ya. Artinya apabila jasa berarti penampilan dari kita itu harus memiliki daya tarik. Begitupun dengan produk barang. Di sini bagaimana caranya kemasan dari produk barang ini supaya menarik ya. Itu. Selanjutnya yaitu ada 4. Fashion. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi, desain busana, alas kaki, dan aksesoris mode lainnya sesuai dengan perkembangannya dari waktu ke waktu. Industri fashion bergerak untuk memenuhi kebutuhan akan busana dan pelengkapnya. Jadi intinya fashion ini adalah yang mendesain busana dan dipublikasikan oleh seorang fashion di sini, yaitu menampilkan dari hasil desain busana ini
ya, baik dari yang desain busana sehari-hari ke tempat undangan, santai, dan lain sebagainya. Selanjutnya 5 ada desain interior. Subsektor industri ini bergerak pada jasa perancangan mulai dari interior hunian, hotel, hingga perkantoran ataupun kebutuhan dekorasi interior untuk gedung lainnya. Di sini in itu berarti di dalam ya, berarti mendesain sebuah ruangan yang ada di dalam hunian rumah ataupun hotel, perkantoran, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu 6, desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual atau yang sering dikenal dengan sebutan DKP. DKP ini merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dengan memanfaatkan elemen visual sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Industri ini berhubungan dengan desain yang mengarah pada kebutuhan komunikasi. Salah satu contohnya adalah desain grafis. Jadi pada intinya dengan gambar ini bisa menjadi komunikasi. Jadi komunikasi ini disampaikan terlebih dahulu oleh gambar ya. Nanti akan berlanjut dengan melihat seorang apresiator itu kepada visual tersebut sehingga terjadilah komunikasi. Selanjutnya 7, seni pertunjukan. Aksi pertunjukan karya seni melibatkan aksi individu atau kelompok yang melibatkan 4 unsur, yaitu ada ruang, ada tubuh seniman, ada hubungan seniman dengan penonton. Di sini bisa diambil contoh, ada seni musik, ada seni tari, teater, dan seni pertunjukan lainnya. Yang semuanya itu dipertunjukkan dan dipertontonkan ya, atau dipublikasikan. 8. Film, animasi, dan video. Industri ini memproduksi dan menjual film, animasi, dan video. Film adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan suatu pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Animasi adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Ya, dari kesemua ini itu bisa menghasilkan uang juga ya. Kalau film, animasi, dan video ini dikelola melalui media televisi ya. Dan kalau zaman sekarang ini sudah ke aplikasi YouTube ya, di situ sehingga banyak yang menonton dan menghasilkan ya, dari jam tonton tersebut banyak menghasilkan uang juga ya. 9. Fotografi adalah sebuah proses atau kegiatan yang menghasilkan suatu seni berupa gambar atau foto dengan memanfaatkan media cahaya dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan kamera. Foto tersebut dapat memiliki potensi untuk menjadi produk industri. Nah, di sini seorang fotografi mencari foto yang indah, dan sesuatu foto yang tidak indah juga ini bisa dibuat indah oleh seorang fotografi ini. Karena
dengan teknik gaya memotonya dan mengedit di fotonya seperti apa nanti hasilnya. Nah, ini fotografi ini juga bisa kalau kita lihat di WO ya, di acara pernikahan. Di sini suka ada fotografi atau apa namanya ya, sebelum pernikahan juga suka ada namanya pre-wed ya. Di situ foto yang sangat indah sekali dan beraneka ragam keindahan. Itu fotografi. 10. Kriya. Industri di bidang kriya merupakan segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil yang dibuat serta diperjualbelikan. Ini sebenarnya kriya ini masuk juga ke seni rupa ya. Di sini banyak kriya di sini, contohnya ada bangku ya. Terus dari logam banyak ya. Dari logam di sini kalau alat seni ini ada gamelan. Terus dari kulit di sini banyak juga ya, ada kendang. Dari kaca ada akuarium ya. Dari keramik tentunya keramik di sini bisa dijadikan untuk untuk bahan bangunan di rumah ya. Dan bahan-bahan sejenis kerajinan tangan lainnya. Selanjutnya 11. Kuliner. Kuliner adalah pengolahan masak-memasak yang menghasilkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang diproduksi dapat diperjualbelikan dengan berbagai konsep seperti kafe, restoran, toko, warung, booth, dan lain sebagainya. Kalau kuliner sekarang ini ada, kalau yang murah ya, kalau kayak saya pribadi itu senangnya itu di warteg ya. Warteg itu karena bisa manual di situ ya, ngambil nasinya ya, jadi murah meriah. Selanjutnya 12 yaitu musik. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Industri di bidang musik memperjualbelikan musik dalam berbagai media untuk tiap-tiap kebutuhan. Ini musik sebenarnya masuk juga ke seni pertunjukan ya. Namun musik ini audio juga, itu dengan mendengarkan suara juga itu bisa tanpa harus dipublikasikan secara visual ya. Karena musik di sini suara. Artinya jasa musik di sini berarti bersuara, suara dari manusia ataupun suara dari alat ya. Suara dari manusia menjadikan nyanyian, suara dari alat menjadikan alat musik ya. Alat musik diiringi dengan nyanyian sehingga terjadilah sebuah musik genre apa dan lain sebagainya. Dan musik di sini juga bisa sebagai menuntun iklan atau drama teater atau dan lain sebagainya ya. Selanjutnya 13. Penerbitan. Penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Penerbit di sini bisa menerbitkan sebagai lembaran atau buku ya. Buku misalkan penerbit Erlangga ya, yang saat ini banyak di dunia pendidikan ya, di sarana pendidikan, yang sarana pendidikan di sini atau sekolah di sini membeli buku dari penerbit Erlangga ya, itu menghasilkan juga ya untuk Erlangga dan lain sebagainya. Ini salah satu penerbitan yang sangat bagus sekali ya, selagi informasi untuk ilmunya dan bermanfaat juga dan menghasilkan uang juga ya dari penerbitannya atau seorang yang menerbitkan. Selanjutnya 14. Periklanan. Industri ini menjual berbagai program iklan sesuai dengan kebutuhannya. Periklanan merupakan suatu penyajian materi yang berisi pesan
persuasif kepada masyarakat untuk mempromosikan produk atau jasa. Konten-konten iklan biasanya dibuat khusus untuk sekelompok orang yang biasanya disebut sebagai agensi atau agensi iklan ya. Di sini biasanya bekerja dengan perusahaan produk barang ya. Membuat iklan sehingga terjadilah atau daya tarik untuk orang yang melihat. Selanjutnya 15, seni rupa. Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Ini masuk juga ya ke kriya, karena seni rupa di sini adalah merupakan wujud dari 2 dimensi ataupun 3 dimensi ya. Yang 2 dimensi ini bisa dilihat dari satu arah dan memiliki panjang kali lebar. Contohnya di sini ada gambar, ada lukisan ya. Atau di kriya itu bisa kerudung ya. Kerudung ketika diletakkan itu ada persegi ya. Itu merupakan juga seni rupa 2 dimensi, cuman memiliki fungsi terapan. Yang 3 dimensi di sini ada patung, ada kursi ya, sama ya, kursi juga. Nah, bisa disebut kriya, dan seni rupa ini masuk juga ke seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya terakhir yaitu 16, televisi dan radio. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik yang monokrom atau hitam putih maupun berwarna. Sementara itu, radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Atau gelombang elektromagnetik. Di sini televisi dan radio ini bisa juga menghasilkan uang ya. Televisi ini bisa menghasilkan uang dari perusahaan ya, atau dari iklan-iklan.